Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfaida. Saya dari jurusan Sistem Informasi dari kelas Algoritma dan Struktur Data. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu struct, linked list, dan juga stack. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struct. Struct adalah koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama dengan sifat setiap variabel itu dengan tipe data yang berlainan atau tidak sama. Nah, struct ini sama seperti array pada dimensi 1. Meski begitu, struct dan array mempunyai perbedaan. Array hanya dapat menyimpan data dengan tipe data yang sama, sedangkan struct dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda juga. Variabel yang menyimpan struct disebut juga dengan elemen struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filita Zahri Wahyuningtyas dengan NIM 418200100874. Di sini saya akan menjawab soal TB nomor 1 tentang program struct. Pertama, di sini saya telah menulis include. Include di sini berfungsi untuk mengaktifkan checkout dan check-in. Lalu using namespace. Using namespace di sini ini untuk mendeklarasikan atau memberitahukan pada compiler bahwa kita akan menggunakan semua file atau class atau fungsi yang terdapat dalam namespace. Di bawahnya itu ada inMain. InMain ini berfungsi utama sebagai starting point untuk program C++. Di sini ada in variabel dari i, kita tulis struct karyawan, karena di soal itu diminta rata-rata gaji dari 4 karyawan. Lalu kita tulis ini karyawan, singkat awal, struct itu sebuah data yang dibentuk oleh beberapa data. Nah, struct karyawan ini kan dia mempunyai beberapa komponen data yang ada di soal. Contohnya seperti kita masukkan integer nick itu datanya nick, integer gaji pokok, lalu integer tunjangan jabatan, JB saja kita singkat, lalu char. Char ini adalah karakter. Karakter ini digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu karakter angka atau huruf. Lalu char nama underscore karyawan, jabatan 25. Jadi nama karyawan ini ada 50 nama karyawan, lalu jabatan yang tersedia itu ada 25. Kita masukkan lagi in gaji. Jadi semua ini merupakan data. Kita tulis di sini data dari variabel i. Selanjutnya, di sini kita menggunakan for. Kurang dari sama dengan 4 karena di sini kita membutuhkan 4 nama karyawan. Lalu if awal, lalu kita tulis di sini cout. Cout ini berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Nah, setelah simbol ini kita dapat menuliskan nih teks yang akan ditampilkan di layar nanti. Dari sini kita tanda petik
kita masukkan di sini komponen data yang ada di soal tadi. Misalnya tadi kan masukkan nick di bawah dan lalu cin ini untuk menampilkan input. Kalau cout itu tadi kan output. Kalau cin ini untuk menampilkan input. Simbolnya seperti ini, kayak lebih besar dari data. Jadi menginput data variabel i titik nick. Karena di soal tadi sudah ada perhitungan untuk gaji yang diterima setiap karyawan. Jadi setiap gajinya itu sama dengan gaji pokok diambil 5% dikali dari gaji tunjangan jabatan. Kita tulis di sini berarti data dari variabel i gaji. Maaf, ternyata tadi di Bandicam cuma 10 menit, jadi saya akan menjelaskan yang telah saya ketik aja di sini. Di sini udah ada data gaji yang akan diterima untuk setiap karyawan itu. Soal itu ada rumusnya gitu. Kita masukkan di sini semua. Lalu output gaji yang diterima. Sini output tabel. Masukkan semua data-data dari nick, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan gaji yang diterima. Lalu kita masukkan for perulangan di sini yang dimulai dari 1 dan diakhiri dengan sama dengan 4. Lalu di sini kita masukkan juga outputnya. Selanjutnya kita run. Kita masukkan nicknya misalnya 1. Pokoknya gitu, nanti dimasukin di sini. Lalu nanti ada semuanya. Ini begini. Oke, sekian dan terima kasih. Yang kedua ada linked list. Linked list ini sering disebut juga dengan senarai berantai, yang dimana nodenya saling terhubung dengan bantuan variabel pointer untuk menunjukkan alamat lokasi atau elemen selanjutnya di dalam memori. Linked list sendiri adalah suatu kumpulan elemen data atau yang disebut dengan node, di mana urutannya itu ditentukan oleh pointer. Nah, linked list dibagi menjadi 2, yaitu ada single linked list dan double linked list. Gambar ini adalah bentuk dari perbedaan dari single linked list dan double linked list. Single linked list itu setiap elemennya memiliki pointer ke satu elemen lain, sedangkan double linked list setiap elemennya memiliki pointer ke 2 elemen lain yang biasanya itu antara elemen sebelumnya atau elemen sesudahnya. Alur dari single linked list dimulai dari head atau node pertama menuju ke tail atau node terakhir. Sedangkan untuk double linked list, dia bisa dari head menuju ke tail atau sebaliknya dari tail menuju ke head atau node pertama. Nama saya Muhammad Anan Rizky. Di sini ini saya akan menjelaskan tentang linked list. Yang pertama kita masukkan include-nya dulu. Include-nya itu ada IOStream, con IOH, stdioh sama Windows. Terus masukkan using namespace std, terus integernya pil, terus integernya admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Admin 1 pilih, admin 2 baru, admin 3 depan, admin 4 belakang, admin 5 delete depan, admin 6 delete belakang, admin 7 tampilkan datanya. Terus pakai struct simple. Charnya itu admin 1 15, admin 2 20 dan integer admin 3. Terus struct simple. Ini data utamanya. Kita masukkan data yang paling atas di sini karena linked list, jadi saya tambahkan menu linked list tugas besar 1 karena ini tugas besar 1. Terus 1 tambah depan, 2 tambah belakang, 3 hapus depan, 4 hapus belakang, 5 tampilkan, 6 selesai.
terus input pilihan Anda. Terus Cinpil. Kenapa di sini Cinpil? Karena di situ kan menginput menu yang akan dipilih. Jadi di situ jika kita pilih menu 1, maka akan keluar tampilan nambah depan. Jadi kita bisa milih menginput mau data yang mana, nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Terus di sini add pilih. Add pilih itu di sini pertama kita milih mau admin 1, dimulai dari admin 3, admin 3, admin 4, admin 5, admin 6, admin 7. Kenapa dimulai dari admin 3? Karena di situ admin 3 tuh kan nambah depan. Jadi dimulai dari admin 3. Kalau admin 1 kan baru pilih. Jadi dimulai dari admin 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, kalau sudah 7 itu kan tampilkan buat yang paling bawah code-nya kita tambahkan algoritma dan struktur data. Di sini bebas mau kata-katanya apa aja. Yang kedua, add baru. Add baru itu maksudnya data apa yang ingin dimasukkan. Di sini kita akan menginputnya data NIM, data nama, dan data umur. Nah, ketiga, admin 3, add depan, tambah depan. Maksudnya tambah depan, jadi nama yang setiap kita tumpuk itu nambahnya di atas. Jadi misalkan ada nama di nomor 1, setelah itu dia akan turun dan nambahnya di nomor 2, nambahnya nomor 1 dan yang tadi turun jadi nomor 2 dan seterusnya. Sedangkan kalau di admin belakang, tambah belakang, itu dia nambahnya dari belakang. Jadi dia akan naik ke atas. Jadi yang nomor tadinya nomor 2, jadi naik nomor 1, terus nambahnya di belakang jadi yang bawah. Gitu. Terus kalau di sini delete depan. Kalau delete depan itu sama dia, tapi bedanya kalau yang tadi nambahkan, sekarang dihapus depannya. Sedangkan delete belakang, yang belakangnya yang dihapus. Terus tampil 7. Tampil 7 itu menampilkan data yang udah dimasukkan. Data yang dimasukkan misalkan NIM-nya berapa, namanya siapa, umurnya berapa, maka akan tampil data itu. Gitu. Sekarang kita lihat prosesnya ya. Aduh, kamera gue mana? Pertama misalkan input data tambah depan, input NIM, misalkan input NIM saya 4182001000069. Nama saya Anan, umur 19. Nah, kan akan keluar seperti ini. Jika kita ingin menambahkan tambah depan, maka kita tinggal 1 tambah, terus input NIM-nya berapa aja, serah. Terus namanya misalkan Budi, umurnya 18. Nah, lihat karena tambah depan, jadi di sini yang tambah yang depan. Kalau misalkan kita tambah belakang, misalkan sudah tambah belakang. Misalkan NIM-nya acak aja. Terus namanya Tina, umurnya 20. Nah, jadi tambah belakang, yang belakangnya lah yang akan bertambah. Seperti itu. Jika kita hapus depan, kita lihat hapus depan. Lihat, maka nama Budi sudah tidak ada di sini ya. Kalau misalkan kita hapus belakang, maka nama Tinanya yang sudah tidak ada. Nah, jika ingin menampilkan misalkan, saya tambah dulu ya. Jika sudah seperti ini, ingin ditampilkan seluruhnya, tinggal pencet 5. Nah, maka semua datanya akan terlihat semua. Jika sudah selesai, tinggal selesai. Nah, ini penutupnya, algoritma dan struktur data. Mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada stack atau tumpukan. Nah, stack ini adalah tumpukan data yang dimana di atas data itu seolah-olah ada data-data lain. Nah, stack ini membantu programmer agar jadi lebih mudah untuk melakukan penyimpanan data di komputer. Ada beberapa operasi pada stack. Yang pertama ada isEmpty untuk memeriksa data kosong, ada isFull untuk memeriksa data penuh, ada push untuk menambah item pada posisi top, ada pull untuk menghapus atau mengambil item pada posisi top, ada clear untuk mengosongkan stack, dan juga ada print
untuk menampilkan isi elemen stack. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa data di dalam stack hanya bisa dimasukkan atau diambil melalui bagian atas atau top. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari stack juga, seperti misalnya kelebihannya itu stack dapat menyimpan data dengan mudah, otomatis membersihkan objek, dan juga tidak mudah rusak. Sedangkan kekurangannya itu penyimpanan pada stack ini sangat terbatas, memungkinkan terjadinya overflow atau stack akan meluap, dan tidak memungkinkan untuk mengakses acak. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 41820010052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program stack pada tugas besar 1, algoritma dan struktur data. Langsung saja kita buka aplikasi C++-nya. Kita pilih menu View atau CTRLN. Kemudian kita masukkan perintah include stream using namespace. Lalu kita masukkan perintah struct. Integer data 10, integer top di sini kita masukkan stack tumpuk with push integer input tumpuk top plus tumpuk data tumpuk top. Kemudian sama dengan input. Lalu integer top tumpuk data di sini tumpuk top set awal.
tumpuk top. Di sini tumpuk top sama dengan -1. Kemudian word is if, masukkan perintah if tumpuk, sini tumpuk top -1 kurung kelau buka itu 1 kurung kelau buka return 0. Kemudian kita masukkan perintah print integer cout data. Kemudian for sama dengan 0. I sama dengan tumpuk top I plus. Print. Kemudian langkah terakhir yaitu kita cek. Sebelumnya kita cek dulu, kita namakan db1 program struct. Oke, kita save. Error 0. Kemudian kita cek. Nomor 1 menu utama, angka 2 nomor 2 menu utama, nomor 3 clear sukses, nomor 4 ini jika saya memanggil selain nomor itu
selain nomor 1, 2, 3, 4, kita coba panggil 6, maka akan muncul pilihan Anda tidak ada, masukkan pilihan sesuai dengan daftar menu utama. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.